Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman dimanapun berada yang mendengar yang melihat video ini, semoga saat ini diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, akan hal segala sesuatu hanya semata-mata hidup kita karena Allah. Bukankah kita dituntut oleh Allah untuk ilalia budun, beribadah kepada Allah, tidak terlalu mementingkan karena hubud dunia atau cinta kepada dunia materi. Selain itu, kita juga penting untuk mendengarkan penyeru-penyeru, mengajak manusia, teman-teman yang berada dimanapun berada, sedang kerja, sedang melaksanakan aktivitas, mendengarkan menyeru untuk selalu berbuat baik kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu guys, kakek Koslet ini di nasihat Koslet Mitra Nada Lawak, semoga yang saya harapkan yaitu subscribe-nya gratis, tombol lonceng dan komen tidak beli guys, gratis, tetap subscribe gratis. Jangan lewatkan video ini, yaitu saya akan memberikan pencerahan sedikit tentang neraka. Sebelum video sebelumnya saya menceritakan tentang sorga, dan sekarang saya akan menceritakan tentang neraka. Oke guys, lanjut aja ke definisinya. Neraka itu apa? Yaitu neraka api yang sangat panas, seperti di dalam Al-Quran, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, kebetulan neraka kan terbagi 7. Ada neraka hawiyah, neraka jahim, neraka syakor, laza, syair, uil, dan jahanam dan selainnya yang saya belum sebutkan. Nanti saya akan uraikan ke video-video berikutnya. Oke, hawiyah adalah tingkatan pertama neraka. Yang sebelumnya saya membahas tentang sorga, dan sekarang membahas tentang neraka. Begidik. Kalau kita mendengarkan neraka itu, yang jelas guys, sangat panas. Kita merasakan panasnya api di dunia, belum nyampe akhirat, belum nyampe kita pulang untuk ke hadapan Tuhan kembali. Di dunia aja kita kalau merasakan api panas hanya kuning api kan dilihatnya. Nanti kalau di akhirat selain kuning ada lapisan-lapisan putih, legam, hitam mencekam. Itu api neraka yang sangat membakar setiap orang-orang yang tidak beriman, setiap orang-orang yang tidak melakukan amal kebaikan. Ini neraka guys, sangat panas. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Ini pertama lapisan yang atas, yaitu api yang sangat panas. Dibanding api di dunia hanya satu, perbandingannya 70 kali lipat. Coba aja rasain, api di dunia aja begitu hangus kalau orang dibakar. Kebakaran si jago merah di mana-mana di Indonesia
melahapkan mau tubuh orang, mau rumah, mau hutan dibakar itu dengan si jago merah. Hanya satu, tapi nanti di akhirat 70 kali lipat panasnya. Buat siapa guys? Neraka Hawiyah ini tingkatan pertama, yaitu wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka? Yaitu api yang sangat panas. Buat amal-amal yang ringan kebaikannya, maka akan ditempatkannya, amal kebaikannya akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan yang enteng timbangannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia akan dihidupkan radiyah dengan ridhonya Allah, atau perluasan Allah dan kasih sayang Allah. Itu hanya yang enteng. Tapi yang berat, nah itu fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu hawiyah, yang berat amal timbangannya kebanyakan jeleknya, maka tempat kembaliannya orang itu neraka Hawiyah. Ini Hawiyah yang pertama, tingkatan pertama, belum neraka paling bawah, yaitu neraka Jahanam. Dan kebanyakan orang dikatakan bahasa Jahanam itu paling bawah guys. Neraka yang diisinya diantara golongan jin dan manusia yang berbuat dosa, musyrik, menyekutukan Tuhan, tidak mentaati dan membelakangi segala macam. Di situ kala jengking macam-macam ular disatukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mendustakan agama dan lainnya. Oke guys, neraka ini dijaga oleh malaikat yang berdiri kokoh, kekar, beringas, beragas, sangar, kejam. Tidak sedikit pun di dalam raut mukanya untuk senyum. Mukanya wow, kayak monster. Barang siapa yang buat di situ, langsung malaikat Malik kepalanya itu menyuruh kepada anak buahnya, yaitu malaikat Jabaniyah yang 19 itu, terdiri dari monster-monster, untuk melemparkan manusia-manusia biadab, manusia-manusia yang berbuat dosa, manusia-manusia yang suka fitnah, dan manusia-manusia yang suka berbuat dolim, menghasad, dengki, merugikan orang lain, membunuh, dan meneror. Juga suka menjadi calo-calo pembohong, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu akan disiksa oleh 19 malaikat Jabaniyah, anak buahnya malaikat Malik. Malaikat Malik itu sandingannya dengan malaikat Ridwan di surga. Kalau malaikat Ridwan itu penjaga, selalu tersenyum, indah, senang dipandangnya, silahkan masuk Darussalam, silahkan masuk. Tapi malaikat Malik ini sebagai kepala malaikat di neraka, tidak ampun, tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa kasih sayang, mukanya masam dan menakutkan, seram. Ambil orang, langsung lempar ke neraka. Itu malaikat Malik. Malaikat Malik punya anak buah 19 malaikat. Maka itu mereka tugasnya tidak melanggar aturan Allah, hanya taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah. Mereka tugasnya hanya mencomot-comot orang-orang yang kecil untuk monster di dunia. Kayak apa sih? Nanti kalau malaikat udah berubah monster, diambilnya manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang selalu membuat fitnah, manusia-manusia yang selalu
berbuat keji di dunia ini, membohongi rakyat segala macam, maka akan diambil oleh malaikat Jamaniyah, dilemparkan ke api neraka yang sangat panas. Neraka itu kalau direndam ulah 1000 tahun pun tetap panas. Bagi orang-orang yang suka jahil, suka membodohi, suka menzolimi rakyatnya, maka akan diambil oleh malaikat Zamaniyah, yaitu monster-monster yang dari kiriman dari Allah. Dan penjaganya malaikat Malik itu akan mengancam ke setiap manusia yang berbuat dosa, manusia manapun orang itu. Minta tolong kemana, tidak ada belas kasihan, tidak ada minta ampun. Di situ siapa saja yang selama hidupnya merugikan orang lain, maka akan dilemparkan neraka. Di dalamnya penuh kalajengking, ular akan membelit dan menghanguskan jiwa raganya. Daging-dagingnya akan melumpuhkan dan lebur hancur dimakan ular neraka jahanam atau neraka-neraka lainnya. Dan anjing-anjingnya akan menggigit, dihabiskan daging-dagingnya, mengelupas, hancur dan menggulak dari kelapanya dengan saking panasnya api neraka itu. Ini azab bagi orang-orang yang mendustai rakyatnya. Ini adab orang-orang yang mendustai anak-anak yatim piatu. Ini adab orang yang suka memakan anak harta yatim dan suka menyimpannya, tidak sedekah, tidak memberikan amal kebaikan kepada orang lain. Maka orang itu akan ditempatkan dengan di antara 7 neraka itu. Panas. Itu bagi orang-orang yang tidak mau memalingkan dirinya dari ayat-ayat Allah dan mendustakannya. Mereka akan diazab oleh Allah. Takutkah kalian? Azab Allah itu adalah lebih pedih daripada api neraka yang sekarang ini kita rasakan. Takut. Kalau kalian semuanya mendengarkan kata rasa takut akan siksa Allah yang sangat pedih, mari kita lembutkan hati, ikhlaskan hati, dekatkan diri kepada Allah. Azab Allah pasti bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah. Azab Allah pasti akan dikenakan kepada orang-orang yang tak beriman. Anjing-anjingnya melempar, menggigitnya, memburunya. Kalajengking dan ular mempunyai bisa yang sangat menakutkan. Malaikat Jamaniyah mengerikan, berwujud monster-monster yang akan menghancurkan, meluluh lantakan tubuh-tubuh antara jin dan manusia, dan kebanyakan memang di neraka adalah jin dan manusia. Kembali utuh, setelah utuh hanya untuk azab terus, siksa yang sangat pedih. Kembali utuh lagi semula, diazab lagi, dihancurkan lagi. Itu hanya untuk penderitaan bagi orang-orang yang tak beriman. Mereka akan sangat sadis, mereka akan sangat pilu, mereka akan walaupun pilu minta tolong berbagai macam kepada kada yang menolong, kena tempat siksa azab. Kalau orang sudah diadab apapun bentuknya, tak ada ampunan oleh malaikat Malik. Dengan muka masam dan kecut, beringas, menghancurkan tulang-tulangnya manusia itu. Terus Allah berikan adab siksa yang sangat beri kepada orang-orang yang tak beriman. Mari kita hati dekatkan. Mari kita luluhkan hati kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah supaya agar takut. Karena pasti suatu saat enak-enak kita di dunia yang sementara ini, enak kita merugikan orang lain, enak kita menyombongkan diri, enak kita menghardik yatim piatu, enak kita menghina orang miskin dan sebagainya. Tapi nanti pembalasan Allah sangat pedih daripada apa yang kita rasakan selama ini. Aman saja kita di dunia, tidak ada teguran,
tidak ada omongan, tidak ada neraka dan tidak ada di dunia. Silakan kalian berleha-leha, berlenggak-lenggong seenaknya dewek, semaunya dewek. Tapi ingat, kalian tak akan selamanya hidup di muka bumi semacam itu. Pasti kalian akan kembali. Kalian juga lahir dari ibumu. Pasti akan pulang ke lubang kuburmu. Apa yang kita hadapi semasa nanti di yaumul qiyamah, di hari pembalasan, kecuali amal kebaikan kita hidup semasa di dunia. Kalau toh kita melaksanakan apapun, berbuat baik di dunia, maka akan kelihatan baiknya. Tapi di akhirat, kalau kalian punya amal yang soleh, akan jelas Allah akan azab bagi orang-orang yang mendustakannya. Oke guys, kali ini saya sudah menceritakan tentang neraka Hawiyah. Adalah neraka Hawiyah tingkatan pertama tercipta untuk memberi azab siksaan kepada orang-orang yang ini, termasuk orang yang suka memakan barang haram. Ini kan Hawiyah, itu di neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah itu dikhususkan bagi orang-orang yang amalnya tidak berat gitu, yang ringan lah ibarat. Maka dia akan hidupnya diberikan keluasan kalau dia berat kada amalnya, kebaikannya. Tetapi amal ringannya, amal jeleknya banyak, maka dia akan ditempatkannya semacam di neraka Hawiyah itu berikut bagi orang-orang yang yaitu suka memakan barang haram. Itu tingkatan pertama neraka Hawiyah, ditempatkan, dikhususkan bagi orang-orang yang punya amal baiknya lebih berat, maka akan diberikan lapang dan ridho oleh Allah. Dan lebih ringannya dari amal kejelekannya, maka dia akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Ini neraka yang paling ringan siksaannya. Nanti paling berat adalah neraka jahanam di akhir, neraka jahim, neraka syakor, neraka syair dan sebagainya. Itu guys yang saya sampaikan ini tentang neraka. Terima kasih dimanapun berada, semoga lanjut melaksanakan aktivitas ini sekelumit untuk menceritakan tentang neraka. Ada manfaatnya, silahkan ambil hati dan renungkanlah. Menjadilah manusia orang-orang yang selalu berpikir dan berzikir kepada Allah, mengingat tentang apa yang kita lakukan di akhir hayat nanti. Kecuali kita punya amal yang baik, akan diterima kebaikan. Tetapi kalau kita amal yang buruk, maka ditempatkannya neraka itu buat orang-orang yang mendustakannya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.